Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Selalu Berjaga-jaga. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 12 ayat 37. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita untuk membangun hubungan dengan Tuhan dalam kesetiaan. Sebuah penggambaran hubungan antara Tuhan dan hamba yang ditandai oleh ketaatan. Firman Tuhan, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Karena tuan yang pulang ke rumahnya perlu dibukakan pintu dan perlu pula untuk dilayani. Pujian patut diberikan untuk hamba yang selalu terjaga serta berjaga-jaga menantikan tuannya. Ini juga merupakan pengingat atau peringatan untuk hamba-hamba yang malas dan bertindak sesuka hatinya. Ada orang yang melakukan hal-hal sesuai keinginan dirinya sendiri kalau tidak ada tuannya. Tetapi kalau ada tuannya, ia berlaku munafik sebagai hamba yang memiliki kualitas yang bisa diandalkan. Celakalah jika tuan itu tiba-tiba pulang dan menemukan keadaan rumahnya yang berantakan dan hambanya bermalas-malasan. Tuan itu pasti marah dan bisa jadi akan memecat hamba yang tidak setia dan tidak punya tanggung jawab itu. Saudara-saudari terkasih, ada yang menarik perhatianku hari ini, sebab dikatakan untuk hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia kembali ke rumahnya. Sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka.
sebuah penghargaan yang tentu saja di luar kelaziman. Bukankah hambanya yang akan mengikat pinggangnya dan melayani tuannya duduk makan? Bukankah hamba-hambanya itu harus melayani tuannya? Tetapi ini tidak seperti itu. Tuan itu mengikat pinggangnya dan melayani hamba-hambanya yang didapatinya berjaga-jaga. Nalarku belum bisa memahami tindakan ekstrem sang majikan yang berganti peran menjadi hamba, dan hamba itu menjadi tuan yang dipersilakan duduk makan dan dilayaninya. Apakah kamu menemukan pemandangan yang aku lihat dari firman Tuhan yang diwartakan pada hari ini? Pujian untuk hamba yang didapati berjaga-jaga itu bukan sekedar ucapan, tetapi juga dinyatakan juga melalui perlakuan yang istimewa untuk mereka yang telah terbukti patuh dan setia kepada majikannya. Saudara-saudari terkasih, masih ingatkah saudaraku pada perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang talenta? Dalam Injil Matius bab 25 ayat 14-30 diajarkan tentang pentingnya menggunakan dan mengembangkan talenta yang diberikan Tuhan dengan tanggung jawab. Talenta melambangkan kemampuan, waktu, sumber daya, dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap orang untuk melayani Tuhan dan sesama kita. Perumpamaan ini menekankan bahwa setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban jawab atas bagaimana mereka mengelola dan menggunakan talenta itu. Kepada setiap orang diberi tanggung jawab berbeda. Hal itu dikatakan melalui jumlah talenta yang diberikan. Ada yang mendapat 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Setiap orang harus mengembangkan talenta itu dengan penuh tanggung jawab. Tidak mengembangkan talenta berarti melawan kehendak tuannya, dan itu dosa. Kepada hamba-hambanya yang setia diberikan pujian dan dipercayakan lebih banyak lagi. Usaha tidak mengkhianati hasil. Prestasi pasti dihargai, dan kepada yang setia patutlah diberikan apresiasi. Tapi pada hari ini kita mendengar bentuk apresiasi yang sangat istimewa dan luar biasa. Tuan itu melayani hambanya yang setia, mempersilahkan duduk dan makan, serta melayani hamba-hambanya itu. Kesetiaan dengan cara berjaga-jaga menantikan tuannya datang amatlah dihargai Tuhan Yesus. Saudara-saudari terkasih, pesan yang mau disampaikan pada hari ini sesungguhnya agar kita melakukan introspeksi dan mawas diri. Apakah kita sudah menjadi pengikut Tuhan Yesus yang setia? Jangan-jangan kita ini adalah orang-orang Katolik yang hanya terdeteksi dari KTP atau identitas diri yang kita miliki. Sepanjang hari hidup seperti kebanyakan orang, tidak mengawali hari dengan doa pagi, lupa berdoa kalau makan, tidak ada waktu untuk melibatkan diri dalam kegiatan gereja, bahkan
ada juga yang tidak pernah datang lagi ke gereja untuk merayakan Ekaristi. Katanya, nanti saja kalau saya sudah pensiun baru akan aktif dalam berbagai kegiatan dan pelayanan dalam gereja. Niat dan maksud yang baik, bukan? Namun, waktu Tuhan tidak ada seorang pun yang tahu apakah kamu besok masih diberi waktu untuk melayani Dia? Bagaimana kalau hari-harimu dipendekkan Tuhan dan bencana atau musibah menghampirimu? Jadilah orang Katolik sekarang dengan apa yang ada padamu, dengan mendengarkan firman Tuhan, serta setia juga melaksanakannya. Berbahagialah orang yang ketika Tuhan datang, dia setia melaksanakan kehendak Allah. Tuhan akan sangat mengapresiasi orang yang setia. Ingat, Ia tidak hanya memujimu, tetapi akan melayanimu sebagai sahabatnya dan menyediakan tempat di surga bagi hambanya yang setia. Apakah Anda orangnya? Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku sudah berusaha menjalankan kehendak Tuhan dengan tekun dan setia? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih sudah mengingatkan kami untuk menjadi hamba-Mu yang baik dan setia. Bantulah kami memiliki rasa takut akan Allah, dan berilah kami hati yang setia melaksanakan perintah-perintah Yesus, Putra-Mu, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.